Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, sobat yang setia, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku, menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa,
hiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Baik yang ada di tempat ini maupun Anda yang sedang menikmati ibadah dan bersama-sama dengan keluarga di tempat Anda berada. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Mari kita menyiapkan hati setiap diri kita. Kita bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama, bersyukur akan kesehatan, dan lebih daripada itu kita bersyukur juga menikmati hadirat Tuhan bersama-sama satu keluarga di dalam gereja. Mari kita mengambil waktu sejenak. Kiranya sukacita di dalam hati setiap kami Tuhan boleh menampakkan diri kami bahwa kami sesungguhnya rindu dan senantiasa rindu bersama-sama secara komunal beribadah, memuliakan melalui pujian, mendengarkan firman yang Tuhan izinkan, belajar memberikan persembahan, belajar untuk berdoa syafaat. Inilah kami. Kiranya Allah Tritunggal yang membuka, yang menuntun setiap kita dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah, dan lepas daripada itu pun Allah Tritunggal yang memberikan berkat. Ibadah ini dibuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sobat yang setia. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa Shalom saudara. Kesetiaan dan kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan nyata di dalam setiap hidup kita. Dan darah Yesus telah memberi hidup baru. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan keindahan Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bersama-sama mari kita pujikan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang bisa kita lukiskan selain kita mengucap syukur. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari setiap kita datang kepadanya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.
Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dengan bagaimanapun keadaan kami, Engkau mau mengampuni kami. Engkau tetap setia menopang kami. Engkau tetap setia memberkati kami, menunjukkan kami, menjaga kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau kembali mengizinkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami datang. Layakkan kami, biarkan kami memuji, mendengarkan firman-Mu. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya, puji Tuhan. Bersama-sama kita mau pujikan. Rahmat Yesus yang indah hapuskan dosaku, tak dapat ku lukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Sekali lagi kita pujikan. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku.
rahmat Yesus lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Indah, mulia, rahmat-Mu bagiku, sepanjang hidup ku puji nama-Mu. Indah, rahmat-Mu bagiku, sepanjang hidup ku puji nama-Mu. Indah, mulia, rahmat-Mu bagiku, sepanjang hidup ku puji nama-Mu. Indah, mulia, rahmat-Mu bagiku, sepanjang hidup ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji Engkau. Saudara yang terkasih, dalam keadaan apapun jangan pernah takut. Kita punya Allah yang setia. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Dengan penuh sukacita ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya minta yang wanita saja, yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Saya minta yang pria. Mungkin boleh sambil bergoyang ya, kita menikmati lagu ini. Hanya Yesus, sobat kita. Bersama-sama. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yes. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan. Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali.
Saudara, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan bagi setiap kita. Dengan firman Tuhan, kita akan semakin memahami bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Ia merencanakan kehidupan orang percaya dengan sungguh-sungguh, sehingga semuanya akan indah pada waktunya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan beserta kita. Dia selalu memberikan rahmat-Nya yang baru tiap hari. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau memberikan kekuatan, penghiburan di dalam setiap kami Bapa. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pujian, untuk setiap lirik lagu yang boleh kami nyanyikan. Kiranya ya dan amin pada saat kami boleh mengatakan Yesus menjadi penghiburku. Ya dan amin kiranya Kristus boleh menjadi pegangan setiap kami. Kiranya pujian itu boleh menjadi dupa yang harum untuk setiap kami,
kepadamu. Pada saat kami boleh duduk dengan tenang, kiranya Tuhan bersabdalah. Kami mau mendengar, kami mau belajar, kami mau menjadi pelaku firman. Lebih daripada itu, melalui firman itu kami mau menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami, inilah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Kiranya Tuhan bersabdalah dan kami akan belajar. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menjadi pembelajar dan pelaku firman. Amin. Sekali lagi selamat pagi, shalom Bapak Ibu jemaat terkasih. Bagaimana, apakah benar-benar ada sukacita Kristus di dalam kita? Amin, amin. Rasanya aminnya, ya amin gitu ya. Kalau KU1 tadi saya ada melihat jemaat ada yang goyang-goyang. Sehingga saya tadi goyang-goyang sama Kak Debbie. Yuk Kak, kita KU2 goyang-goyang. Saya bilang, terus saya lihat dari KU2 kok gak ada yang goyang. Ini bener gak nih, nama Yesus menghibur hatiku kan begitu. Hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kita di 2 Korintus 4. Dan saya berikan judul One Gospel, Two Responses. Jadi ada 1 pemberitaan firman, 1 Injil, tetapi 2 respon yang didapatkan. Oleh karena itu saya mau mulai dengan 1 kalimat ini. Manusia itu meski bisa meresponi sesuatu, tetapi tidak bisa memilih respon yang diinginkan. Saya ulang ya. Tadi KU1 ada yang bilang bisa kok memilih gitu ya. Manusia itu meski bisa meresponi, jadi kita bisa meresponi apapun ya. Tetapi kita nggak bisa memilih respon yang kita inginkan itu benar-benar seperti apa yang kita inginkan. Contoh, saat saya khotbah gitu ya, ada yang mungkin jemaat begini-begini, itu menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu ya kalau yang sudah suka begini-begini. Kenapa? Karena bagi pengkhotbah, oh ngerti nih, meskipun Bapak Ibu nggak ngerti, tapi pada saat mengangguk itu happy pengkhotbahnya, betul ya. Itu yang diinginkan oleh pengkhotbah. Tetapi ada juga, begitu ya, ada juga pengkhotbahnya bilang begini menginginkan, wes diem aja, like gini-gini tambah aku grogian gitu ya. Atau Bapak Ibu pada saat bersalaman asyir, ya. Ada yang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, seneng ya Bapak Ibu ya. Kalau disalami terus begitu ya, betul nggak Gap? Betul ya Gap? Gitu ya. Nah, tapi ada juga yang cuma begini tok, selamat hari Minggu. Terus Handi yang biasanya salaman ya Han, terus cuma gini tok. Rasanya gini, beda kan? Coba deh, pada saat kita melakukan aksi, apa yang sebenarnya kita ingin respon dari orang lain? Pasti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita nggak bisa milih mereka itu akan melakukan respon apa, betul nggak? Pasti. Kita nggak bisa memilih bahwa mereka harus merespon seperti yang apa yang kita inginkan. Mau dalam konteks kehidupan apapun, mau dalam konteks percintaan, sampai konteks kebencian pun itu nggak bisa kita pilih. Dalam pelayanan pun juga kita nggak bisa milih. Tadi pagi saya menceritakan kejadian di mana saya itu merenung dalam kesunyian gitu ya. Tadi malam itu saya merenung kesunyian sampai jam 2 pagi gitu ya. Sambil masak-masak gitu ya. Terus saya mikir-mikir gini, bener ya, manusia itu gak bisa merespon. Tapi manusia itu tidak bisa memilih orang itu merespon apa. Termasuk di dalam pelayanan. Saya ada di sebuah gereja, saya bertumbuh di sana, mengenal Kristus di sana, bertumbuh bersama di sana. Saya merasa sudah habis-habisan di sana, baik itu secara waktu, habis dari pemikiran, hati sampai material. Wes pokoknya kita mau habis-habisan. Tahu nggak Bapak Ibu? Tuhan mengizinkan pada saat saya itu masuk di sebuah STT teologi, bersamaan dengan itu tahun pertama, bukan hanya saya jadi tersangka di sebuah kepolisian begitu ya, yang pernah saya sharingkan di jemaat Tekninden, tetapi di titik yang sama saya itu sedang bergulat menghadapi respon jemaat, bahkan bagi saya itu unbelievable, nggak percaya saya. Bahkan Pak Yakub waktu itu menjadi ketua jurusan di tempat saya, waktu itu manggil saya, Andi ada respon, ada rumor, ada info. Nah rumor kalau benar kan jadi bukan rumor lagi, fakta kan gitu ya. Bahwa kamu ini katanya menggunakan uang gereja. Kamu menggunakan namamu untuk memasukkan uang gereja dalam deposito. Saya bilang begini, siapa Pak Yakub? Kan gitu ya, namanya manusia itu kan suka siapa gitu ya, biar kita bisa balas. Nggak dendam loh ya, saya nggak dendam. Meskipun hati saya itu sakit hatinya ya. Saya bilang begini, Pak Yakub tahu nggak? Apalagi saya Bapak Ibu ya, itu kan belum benar-benar pulih hati saya begitu ya. Wah kalau ngomong saya kan bisa apalagi membela saya sendiri. Pak Yakub tuh tahu nggak sih? Kenapa kok nama saya dipakai? Saya menjelaskan itu. Karena majelis waktu itu tidak mau namanya kena pajak. Nah sedangkan saya kan konsultan pajak, saya bilang begitu. Jadi kan aman-aman saja. Itu dana pembangunan, betul. Saya nggak ngambil, coba dicek. Saya bilang, siapa yang ngomong? Saya bilang itu, kemarahannya luar biasa Bapak Ibu.
Lebih-lebih lagi, informasi itu taunya di meja majelis kan. Gak mungkin loh berarti jemaat yang ngomong sama Pak Yakub punya channel apa? Ayo jemaat saya tanya di sini, apakah Anda punya channel untuk ngomong sama Pak Yakub? Apalagi ini jemaat gereja lain bisa ngomong seperti itu. Dan itu informasi di dalam meja Pak Majelis. Bukan meja sembarangan ya, makan ya Han ya. Ya sembarang kali kita makan, aman, gosip, gibah, guys, jadi satu kan. Ini bukan masalah itu. Tetapi yang terjadi adalah kenapa kok nama saya seperti itu? Saya bilang, tapi Pak Yakub tentunya tidak akan memberikan nama begitu ya. Kemudian sampai saya ngomong sama majelis setempat, saya bilang tolong klarifikasi dan saya sudah jelas kenapa. Kalau perlu ditanya waktu itu sombongnya luar biasa Bapak Ibu seorang Andi. Kalau perlu dikasih tahu itu setiap tanggal 25, 6, 7, 28, 29, 30 belum adanya kolektan, belum adanya perpuluhan, itu minus terus tuh gereja, saya bilang gitu. Dan uang saya terus tuh yang masuk untuk memberikan tunjangan hidup bagi gereja. Saya bilang begitu. Kan saya bendahara, saya bilang. Wih, itu marahnya saya. Rupanya apa yang terjadi adalah penolakan. Apa yang terjadi rupanya bukan saya yang menolak gereja itu. Beberapa orang menolak saya, mempertentangkan sesuatu hal sebagainya. Dan itu wajar. Pada saat tadi malam saya memikirkan iya ya, ngapain saya stres waktu itu 2 tahun, ngapain saya nggak terima, ngapain kok saya insecure akan hal itu. Karena toh manusia tidak bisa memilih. Jemaat itu mau meresponi seperti apa. Dan saya pada saat membuat khotbah ini saya teringat ada satu teman dekat saya gitu ya. Teman dekat saya itu waktu tes tertulis di dalam, waktu itu saya sering ke Perkantas begitu ya. Tes tertulis gitu ya, kejiwaan dan sebagainya. Saya itu suka indikator statistik Bapak Ibu. Saya tes, oh IQ saya tesnya berapa, oh kepribadian saya itu apa, oh MBTI saya apa. Terus ada satu tes kejiwaan, saya lupa namanya, mungkin ada para psikolog yang tahu. Terus evangelis Iis Aksa gitu ya, almarhum ngomong begini, Andi kamu sakit jiwa. Stres saya Bapak Ibu. Hah, sakit jiwa gitu ya. Apa sakit jiwa saya? Terlalu ekstrim untuk empatinya. Jadi saya itu mudah jatuh dalam empati yang berlebihan. Dan itu bagi hitungan statistik sesuatu yang berlebihan kan gak baik. Betul gak? Terlalu empati berlebihan. Satu sisi teman saya yang tes bersama saya, dia juga punya sakit jiwa. Saya bilang, kamu sakit jiwa apa? Aku sakit jiwanya ini kan gitu ya. Terus dia gak mau ngomong. Terus sampai akhirnya dia cerita, dia itu punya masalah di dalam insecurity. Jadi dia itu insecure. Saya baru kaget, rasanya kamu anteng-anteng aja gitu ya. Diem-diem saja. Tapi ternyata kamu punya insecure tinggi. Jadi dia itu punya masalah begini Bapak Ibu. Waktu dia datang dalam sebuah kerumunan, dia itu bisa stres dengan responnya orang. Dia itu sudah takut sendirian. Sudah takut sendiri gitu ya. Jadi misalkan contoh, dia itu mau presentasi. Dia udah terbayang-bayang nanti ada yang mengangguk, ada yang diem saja, ada yang flat wajahnya datar. Dia itu udah stres. Kalau dia ngomong sesuatu sama satu komunitas dan orangnya juga wajahnya enak seperti yang dia inginkan, dia gak stres. Tapi dia hidupnya tuh terkungkung dalam insecure seperti itu. Tidak nyaman, stres gitu. Lebih baik dia tidak bertemu dengan orang. Padahal dia pelayan Tuhan. Saya bilang ini beda sama Nisya Budi ya. Nisya Budi mah terserah dia gitu ya. Mau flat wajah ketawa pokoknya aku senyum kan itu ceritanya. Itulah respon. Dan rupanya di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah gereja kita gak bisa memilih itu juga bukan? Betul gak? Apalagi orang Kristen. Kan gampang buka gereja baru, betul kan? Pertentangan, penolakan sudah biasa. Dan rupanya apa yang terjadi itu dirasakan oleh Paulus. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 3-6 kita jangan lupa bahwa kita berada di dalam sebuah perikop lanjutan dari pasal 4 ayat 1 dan 2. Dan kita sudah jelas bahwa Paulus dalam pelayanannya sangat tahu bagaimana dia harus melayani. Dia tahu bagaimana dasar pelayanan yang benar. Dan dia sudah meresponi pelayanan itu dengan benar. Tetapi rupanya dia mengatakan begini, kemurahan Allah itu yang membuat dia bisa melayani. Kemurahan Allah itu yang membuat dia itu bisa melayani jemaat Korintus. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa mereka ini ada yang tidak percaya? Bahkan di dalam konteks 2 Korintus, Paulus dibanding-bandingkan dengan para rasul palsu. Makanya saya mengatakan dalam kaitannya dengan iman. Iman itu berdiri dalam oposisi langsung terhadap ketidakpercayaan. Dan kedua hal itu tidak dapat hidup berdampingan secara harmonis. Setuju nggak? Yang gelap tetaplah gelap. Yang terang tetaplah terang. Dalam kondisi yang gelap, saya kalau tidur itu suka yang gelap sekali Bapak Ibu. 100% gelap.
membuat saya itu bisa tidur. Kalau terang itu langsung otak saya langsung mikir, besok mau ngapain, aku hari ini mau ngapain. Pokoknya otak saya ini lebih ngotot daripada perut saya kan itu ya. Lebih six pack daripada perut saya kan itu. Kenapa? Mikir terus gitu kan. Nah, pada saat saya menemukan satu titik cahaya saja, maka saya tahu itu ada cahaya. Maka saya mengatakan secara iman, yang terang tetaplah terang, yang gelap tetaplah gelap. Dan mereka tidak bisa berdampingan. Dan itu jelas. Dan Paulus tahu itu. Dan ternyata itu yang diperhadapkan. Satu gospel, dua respons. Mari kita baca bersama-sama. Dan saya mengajak setiap kita membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Jadi ya, meskipun fokus kita di pasal 4 ayat 3 sampai 6. Sehingga kita bisa flashback bagaimana ayat 1 dan 2 dijelaskan. Saya akan membacakannya secara bergantian. Rekan-rekan membaca ayat kedua, saya ayat yang pertama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat 5 dan 6. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Makin cinta Tuhan, makin cinta firman-Nya. Kalau saya buat 2 respon yang ekstrim, maka kita tahu bahwa ada manusia-manusia yang beroleh keselamatan karena dia percaya. Maka surga menjadi jaminannya. Baik, pada saat kita bicara masalah orang tidak percaya, jelas di dalam ayat 4 Paulus mengatakan mereka akan binasa. Kata akan ini jangan diliteral secara gramatikal, oh dia akan binasa. Dia belum tentu binasa, enggak. Maksud daripada Paulus mereka pasti akan binasa. Kalau dia tidak percaya. Jikalau dia tidak menerima gospel, maka dia pasti mati. Sesuatu yang tidak perlu diperjelas, sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan, sesuatu yang gak perlu ada tambahan kalimat lagi. Pokoknya yang percaya akan beroleh keselamatan, yang tidak percaya beroleh kebinasaan. Kalau kita mengingat bagaimana seorang Paulus, saya suka sekali dengan Paulus Bapak Ibu. Saya sudah punya beberapa buku yang berkaitan dengan Paulus dan bagaimana dia konseling, bagaimana dia itu punya visi dan sebagainya. Bahkan itu menjadi pemikiran saya untuk menjadi skripsi waktu itu begitu ya. Siapa sih Paulus ini? Paulus itu kan seorang pembenci, betul nggak? Paulus itu seorang pembunuh murid Kristus, betul nggak? Tetapi pada saat Allah mengintervensi hidupnya, saya garis bawahi mengintervensi. Kenapa? Karena nggak ada upayanya Paulus untuk mengenal Kristus, betul nggak? Kalau kita baca pada saat Paulus itu bernama dengan Saulus, itu tidak ada effortnya dia untuk mengenal Kristus. Effortnya dia untuk membunuh para murid Kristus, karena dia monoteistik, dia orang Yahudi ketulen. Dia tidak percaya akan kerasulan atau ketuhanan daripada Yesus. Sehingga dia mau bunuh pengikut Kristus. Gak ada upaya. Jadi kalau kita berbicara masalah Allah berkarya dalam hidup seseorang untuk mendapatkan anugerah, saya belajar dari Paulus. Intervensi Allah jelas, dia itu hidup dalam kegelapan, dia membunuh murid Kristus. Kalau ada penyesalan, dia mungkin akan menyesal setiap hari. Setiap menit dia akan menyesal. Kenapa? Sudah berapa banyak jiwa yang dia bunuh, berapa banyak jiwa yang membuat orang-orang itu ketakutan untuk bisa mengenal Kristus, tapi dia tidak punya effort sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Allah mengintervensi hidupnya dan ia tidak lagi gelap, tapi ia menjadi terang dalam setiap kehidupannya. Alhasil karya Allah dalam mengintervensi Paulus menghasilkan seorang Paulus yang luar biasa. Kalau kita berbicara masalah surat Korintus, 2 Korintus, kita tahu bagaimana penolakan dan pertentangan yang terjadi. Jemaat Korintus tergiur dengan apa yang dilakukan oleh rasul palsu.
Di pasal 11 ayat 13. Di ayat 2, pasal 2 ayat 17 dikatakan bahwa para rasul itu memikat jemaatnya untuk mendapatkan sesuatu, keuntungan tertentu. Bahkan jemaatnya sendiri mereka membandingkan bagaimana Paulus dengan para rasul-rasul palsu tersebut. Bahkan apalagi kalau kita ngomong menang kalah begitu ya. Paulus itu bisa lihat begini. Paulus ini kok menderita ya pelayanannya. Paulus ini kok lemah ya. Betul nggak? Sehingga pada bayangan manusia bisa jadi Paulus terlihat kalah jika dibanding para rasul-rasul tersebut. Rasanya kok nggak masuk akal. Pada saat saya mencoba membandingkan pasal 2, pasal 3, pasal 4. Gila ya Paulus ini. Di ayat 4, di pasal yang 4 dia mengatakan pertentangan. Dia mengatakan penolakan dan sebagainya. Coba kita lihat di pasal 2 ayat 14 dikatakan apa. Paulus juga yang mengatakan, bukankah Allah selalu membawa dia pada jalan kemenangan? Bukankah pelayanannya di dalam roh itu lebih hebat dari pelayanan Musa? Kita udah belajar itu di pasal yang ketiga. Bukankah roh memberikan kemerdekaan? Itu pasal 3 ayat 17-18. Tapi mengapa manusia masih ada penolakan? Kalau saya bisa mengatakan begini, penolakan itu bagi banyak orang itu pasti negatif. Penolakan dianggap kegagalan, betul nggak? Kegagalan dianggap sesuatu yang tidak beres dalam sebuah pelayanan. Tadi pagi saya juga menceritakan bahwa saya punya beberapa teman sesama hamba Tuhan begitu ya. Terus kita sering-sering cerita, ngomongin masalah jemaat. Serius kalau kita para hamba Tuhan ketemu itu ngomongin masalah jemaat, masalah gereja, masalah pelayanan. Singkat cerita ada satu teman saya ngomong, aku itu sudah 6 tahun di sebuah gereja. Juga sudah habis-habisan waktu itu ngobrol masalah sakit hati dan sebagainya begitu ya. Terus dia ngomong begini, kenapa kok saya ditolak kemudian saya dikeluarkan? 6 tahun Bapak Ibu. Saya bilang begini, apakah manusia itu butuh 6 tahun ya untuk mengatakan bahwa gereja ini gak cocok sama kamu? Tidak ada kejadian. Dia tidak melakukan dosa. Dia tidak disiplin gerejawi. Tidak ada apa-apa. Jalan tol. Saya nanya, 6 tahun butuh dah untuk butuh gak? Kemarin saya datang ke meritnya mahasiswa saya gitu. Saya gendong-gendong anaknya mahasiswa gitu ya. Satu gerombolan gitu, saya ngomong begini. Berapa tahun pacaran gitu ya. Saya bawa laptop Bapak Ibu, kenapa? Saya tahu ini ibadah 3 kali KU gitu ya. Saya belum selesai gitu ya, buat kalimat-kalimat gitu kan. Saya bawa ini, ngapain Pak gitu kan. Buat khotbah aku bilang gitu, mau tak khotbahin saya bilang begitu. Tahu nggak? Terus dia nanya begini, berapa lama pacarannya? 4 tahun 5 bulan katanya begitu, 4 tahun 5 bulan. Terus saya mikir-mikir, teman saya 6 tahun di sebuah gereja, at the end tidak lanjut tetapi ditolak, dikeluarkan. Saya bilangin, 6 tahun itu lama gak sih Bapak Ibu? Saya gak pernah pacaran 6 tahun sih Bapak Ibu ya. Saya pacaran paling lama itu cuma 2 tahunan. Saya rasa bahwa cukup nih, masa 6 tahun gak cukup? Kadang-kadang dia mengatakan aku ditolak Andi, dan itu sebuah kegagalan saya. Sehingga pada saat sampai hari ini dia masih belum bisa move on dan belum bisa meranjak kepada gereja yang lain. Takut ditolak. Dan rupanya Paulus punya experience demikian, punya pengalaman demikian. Ia pernah ditolak. Tetapi Paulus apa yang terjadi? Paulus mundur? Paulus putus asa? Tidak. Paulus punya rahasia yang keren gitu ya. Apa? Kemurahan Allah. Dia tahu bahwa pelayanan yang diizinkan Tuhan itu kasih karunia Allah. Pada saat Anda dan saya diperbolehkan untuk melayani dalam kondisi apapun. Hanya jaga kantin mungkin, hanya mengatakan halo selamat hari Minggu mungkin, atau ngatur kursi mungkin, atau apapun. Sekecil apapun pelayanan, kita tahu bahwa kita itu bisa pelayanan karena kemurahan Allah. Kok bisa Andi? Begini konteksnya, pada saat manusia itu di dalam kegelapan, manusia tidak mengenal Kristus, kemudian kita mengenal Kristus, kemudian kita beroleh keselamatan, artinya adalah kita di dalam karya keselamatan Allah. Saat kita ada di dalam karya keselamatan Allah, maka Allah memberikan kemurahan hatinya untuk saya, Anda dan saya itu bisa melayani. Dan itu kuncinya si Paulus. Dia tidak tawar hati, dia masih bisa melakukannya dengan segala integritas. Dia tidak merasa dirinya itu harus putus asa, dia tidak tawar hati, dan itu membuat dia tetap melayani Tuhan seturut apa yang Tuhan mau. Gak ada motivasi yang bengkok, gak ada mundur dalam pelayanan. Saya sampai begini, gila ya, Paulus ini luar biasa. Dan saya ngomong sama Tuhan, pada saat di titik tertentu, pada saat saya mempergumulkan, misal suatu saat saya ini ya udahlah motivasi saya bengkok, saya ingatkan apa yang saya khotbahkan tentang Paulus, saya bilang begitu.
Tapi pertanyaannya kembali lagi, mengapa? Kalau sudah seperti itu, jikalau sudah seperti itu bahwa pelayanan itu berdasarkan daripada kemurahan Allah dan setiap orang memahami itu, kenapa harus ada penolakan? Betul nggak? Kenapa sih harus ada penolakan? Kalau konteksnya dogma, konteksnya doktrin jelas. Manusia yang menolak jelas itu bukan kaum pilihan Allah. Betul kan? Kita mempercayai hal itu ya. Anda dan saya yang ada di tempat ini berarti kita orang pilihan. Kita akan mendapatkan keselamatan dan kita mendapatkan jaminan surga. Tetapi orang yang tidak menerima Tuhan Yesus jelas itu bukan orang pilihan. Anak pemuda ada yang nanya ke saya dalam sebuah gereja yang saya layani. Terus kemudian dia ngomong, loh karena itu gereja Tionghoa. Kalau memang ada orang pilihan dan orang tidak pilihan, berarti ngapain kita itu susah-susah mengabarkan Injil? Toh at the end kita tahu siapa yang memilih. Saya bilang, bagaimana? How do you know? Saya bilang itu. Bagaimana kamu tahu itu orang pilihan atau tidak? Maka daripada itu setiap Anda dan saya, setiap gereja berlomba-lomba untuk apa? Melakukan pengabaran Injil. Karena kita nggak tahu. Pada saat mereka menolak, kita tahu konsekuensinya. Mereka akan binasa. Berarti masalahnya bukan ada diri Paulus, bukan ada yang memberikan gospel, bukan masalahnya bukan pada orang yang memberitakan gospel, bukan pada Kristus. Tetapi yang masalah adalah orang yang meresponi. Dan kenapa kok mereka bisa menolak? Yang pertama indikasinya adalah mereka dibutakan oleh iblis. Mereka dibutakan iblis. Yang pertama adalah mereka dibutakan iblis. Kalau kata-kata mereka telah dibutakan iblis, berarti siapa yang aktif? Manusianya atau iblisnya? Iblisnya ya, betul enggak? Paling enak pokoknya. Iblis itu paling enak, kambing hitam yang paling luar biasa. Paulus juga menuliskan mereka telah dibutakan iblis, berarti apa? Manusianya tidak aktif, iblisnya yang aktif. Ngomongin masalah apa? Menegaskan keaktifan iblis dalam kebutaan rohani. Saya mikir, wah ini kalau film ini firman ini dibuat suatu drama begitu ya. Saya ini anak kecil gitu ya, ke sekolah, bangun tidur, waktu belajar, waktu makan, waktu bermain, waktu bareng sama papa mama, cinta Tuhan, ingat Tuhan. Tapi rasanya di sini ada iblis, ada iblis, ada iblis, ada iblis. Tapi nggak kelihatan kan itu ya. Iblisnya, kalau waktu firman mungkin ya, iblisnya mungkin di samping Anda ngelus-ngelus, terus ngantuk gitu ya. Saya nyindir nih orang-orang yang ngantuk nih. Kan kelihatan tuh yang ngantuk-ngantuk kan gitu ya. Betul enggak? Loh, saya menemukan teman saya, bukan teman saya ya, adik rohani saya, bukan adik rohani juga. Saya tahu dia sejak kecil dan sebagainya. Saya tahu dia pintar dari waktu sekolah minggu sampai dia itu kuliah. Kemudian dia harus menghabiskan 7 tahun kuliah dan hampir DO. Oh, waktu ngobrol-ngobrol gini, kamu kenapa sih kok nggak lulus-lulus waktu itu? Dia udah lulus ya Bapak Ibu ya, dan saya sudah minta izin dari dia untuk menceritakan ini. Terus dia ngomong begini, iya ya, Lause kenapa ya Lause? Gitu. Saya nyari info dua hari bersama dia ngomong ini, apa ya, aku masih belum ketemu loh alasan kenapa kok dari dulu itu 7 tahun. Kamu pacaran ya baru-baru aja, saya bilang gitu. Terus kamu tidak bermasalah dengan pornografi, kamu tidak bermasalah dengan main games. Apa masalahmu? Dengan relasi juga tidak ada masalah. Karena saya memiliki kepercayaan begini, kalau mahasiswa itu akademisnya kacau, pasti ada masalah dalam dirinya, betul nggak? Entah sama papa mamanya, stres atau apa, malas belajar atau bagaimanapun, pokoknya ada masalah yang harus dibereskan. Terus punya cerita dan dia mengatakan, kita bersetuju satu hal, simple, suka menunda. Dan ini 2 orang pemuda yang saya temukan. Yang pertama adik rohani saya, itu sudah 6 tahunan, dia IPK-nya 3,7, 3,8, anak asisten dosen juga, tapi perlu dibantu bersama teman-teman rohaninya, duduk, ayo kerja, ayo. Jadi hampir setiap hari itu pulang kerja kita duduk bareng bersama mereka, dia. Itu hanya karena suka menunda, gak ngapa-ngapain. Lazy time. Dia juga gak main TikTok, gak main apa gitu. Kalau kita kan sukanya lihat gitu ya, gak kerasa 2 jam kan itu ya. Dia enggak. Dan ujungnya apa? Suka menunda. Terus cerita yang kedua yang rada riskan adalah, yang sangat mengerikan hati adalah dia semester 3, enggak ngapa-ngapain, orang baik dan sebagainya, enggak pernah pacaran bla 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 bla. Mungkin gara-gara dia enggak pernah pacaran, lebih baik kayak saya pacaran 7 kali gitu ya, meskipun enggak selesai kan itu ceritanya. Ternyata dia menghamili orang. Terus alasannya begini, karena aku sudah menikmati apa yang dunia berikan. Alasannya cuma begitu. Semester 3. Terus ya apa ini?
masa depannya dia. Kan gitu ceritanya. Dan hamil. Saya cerita ya ini untuk khotbah saya. Saya tulis, saya screenshot nih. Mereka telah dibutakan oleh iblis. Iblis adalah kambing hitam yang paling keren ya. Dia ketawa, hehehehe. Kalau kita mengatakan iblis membutakan, berarti iblis yang aktif, manusia nggak aktif. Tapi dalam kondisi dua cerita yang tadi siapa yang aktif? Manusianya juga aktif nggak? Manusia itu menyerahkan diri, telanjang, ini loh saya. Betul enggak? Sekarang relevansinya apa? Ayat ini atas hidup Anda dan saya. Sejauh mana Anda dan saya itu aktif menangkal godaan iblis. Kalau kita melihat ceritanya bangsa Yahudi, di pasal yang ketiga ayat 14 dan 15, Paulus mengatakan apa? Mereka itu telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, ya ujung-ujungnya mereka tidak percaya. Karena kita tahu pada saat kita bicara masalah 2 Korintus pasal ketiga, kita membandingkan bagaimana konsep pelayanan di perjanjian lama dan konsep pelayanan di perjanjian yang baru. Pada saat bangsa Yahudi tumpul hati dan tetap akan ada selubung yang membuat dia tidak bisa mempercayai Kristus, maka dia tidak akan beroleh keselamatan. Pada saat dia membaca perjanjian lama yang Tuhan izinkan ada hukum Musa, tetapi dia tidak diterangi oleh Injil, maka sama saja tumpul. Relevansinya adalah bagaimana Anda dan saya benar-benar aktif. Ada sebuah artikel, saya tidak tahu karena ini anonim, terus tulisannya judulnya cuma begini, is it enough? Apakah cukup? Gitu toh judulnya. Tahu nggak? Tulisannya nggak panjang-panjang. Enak toh kalau kita suruh baca, terus kalimatnya pendek-pendek gitu kan, selesai. Tulisannya cuma begini toh. Emang cukup 30-60 menit khotbah? Emang cukup 1 kali dalam seminggu ke gereja? Emang cukup baca 1 ayat dalam 1 minggu? Emang cukup punya teman rohani? Emang cukup bla 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 bla? Terus pertanyaannya terakhir cuma begini. Cukupkah engkau menghadapi 24 jam di tengah pergumulan dosa di dunia ini? Karena sekian banyak tadi. Jawabannya tidak cukup. Cukup enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu datang ke sini dengar firman Tuhan berapa menit? 4, untung-untung di rak itu bisa sampai 50 menit, betul enggak? Tempat lain, saya khotbah. Jantau 30 menit, 35 menit, saya bilang, enggak bisa saya bilang gitu. Kalau lebih enggak apa-apa ya. Sudah gerusa-gerusu ya, kok enggak kelar-kelar nih khotbah kan begitu. Cukup enggak sih Bapak Ibu? Coba pikirkan Bapak Ibu yang punya anak, yang sekolah, entah di luar negeri, entah di Indonesia, entah di Surabaya. Berapa banyak waktu yang mereka pakai bercengkrama dengan dunia dengan bercengkrama dengan Tuhan? Berapa menit? Belum lagi saat teduh, bolong-bolong. Cukup enggak membekali mereka? Tak pikir-pikir gak cukup loh. Betul kan? Firman ini selesai, ayo jadi terang ya. Ayo begini-begini. Pulang dari sini bisa berbuat dosa enggak? Bisa, sangat cepat. Untung parkirannya sini rada gampang. Coba parkirannya susah. Harus antri. Wow, sudah orang Surabaya langsung mesu-mesu. Lamanya udah dosa, gampang kan. Hanya karena parkir udah berdosa. Saya mikir-mikir, betul ya, nggak cukup. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, saat kita lengah beres sudah. Bye-bye sudah. Pertanyaannya, relevansinya, Anda dan saya sudah siap seperti apa? Sudah habis-habisan nggak membekali diri kita untuk bisa menangkal godaan iblis? Karena setiap hari, setiap menit kita akan berjumpa dengan hal itu. Yuk, mari kita lengkapi dengan caranya masing-masing. Gak suka baca tapi suka nonton YouTube, ya yuk buka YouTube, baca bagian firman, baca sekolah Alkitab di dalam YouTube. Kalau suka baca, yuk baca buku dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi, mereka buta rohani. Indikasi yang kedua, mereka mengatakan apa? Bukan hanya buta rohani, konsekuensinya kalau mereka buta rohani, mereka juga gak sanggup melihat terang yang begitu dahsyatnya. Betul gak? Kalau sudah buta, melihat terang juga gak bisa. Dan itu yang terjadi di bangsa Yahudi, di bangsa di mana jemaat Korintus itu ada.
Karena kita tahu sebenarnya kalau kita bicara masalah cahaya, kita tahu di dalam ayat 5 itu cahaya yang dimaksud adalah cahaya ini tentang kemuliaan Kristus. Kalau kita membandingkan cahaya yang ada di wajahnya Musa saat bertemu dengan Tuhan Allah dengan wajahnya Kristus, mana yang lebih terang? Ya Kristus. Bahkan di ayat 5, di akhir ayat 5 dijelaskan bahwa bukan hanya masalah kemuliaan Kristus, tetapi cahaya kemuliaan itu adalah wujud gambar daripada Allah. Musa bukan gambar Allah, Kristus gambar Allah. Dan pada saat buta, maka kita tidak bisa melihat terang itu. Pada saat kita tahu bahwa harusnya Kristus itu memberikan cahaya, kita nggak bisa lihat. Saya nanya, bukankah kondisi kita sama seperti Paulus dulunya? Seperti orang-orang yang menolak Injil. Betul nggak? Jujur Bapak Ibu, saya seperti roller coaster imannya. Saya pernah tidak percaya Kristus sebagai Tuhan, saya cuma percaya Allah Sang Pencipta, monoteistik seperti Islam. Makanya saya mau hampir menjadi orang Islam. Saya juga pernah menolak keberadaan Allah Tritunggal. Sehingga saya menjadi ateis selama 2 tahun gitu. Meskipun tidak jadi Kristen, tapi sebenarnya saya nggak percaya segala pencapaian hidup saya itu karena saya. Saya orang ini orang yang ambisius. Saya ini orang yang high achiever Bapak Ibu, suka prestasi. Kenapa? Dari dulu mama papa saya itu mendidik begini. Kalau temanmu sama-sama makan nasi, kenapa kamu sama-sama makan nasi tapi tidak bisa nilai 100? Itu prinsip yang papa mama saya tanamkan. Kalau orang lain temanmu itu bisa nilai 100, kenapa kamu nggak bisa 100? Kalau temanmu itu bisa juara 1, kenapa kamu nggak bisa juara 1? Itu prinsip papa mama saya. Apalagi waktu itu saya pernah miskin gitu ya, sehingga nomor 1 juara di kelas itu harus wajib hukumnya. Agar apa? Dapat beasiswa. Itu berhala saya. Dan itu ternyata hidup sampai hari ini pun masih hidup begitu kan. Bedanya kadarnya. Kita masih dalam perjuangan yang ada. Saya selalu ngomong sama Pak Yakub, ya Yakub kasih feedback saya, apa yang menjadi masalah saya, apa yang menjadi berhala saya, pengakuan. Kenapa? Dekat sekali orang high achiever, suka prestasi, pasti akan pengakuan. Saya punya hal itu. Saya menjadi miskin, saya nggak bisa sekolah dan sebagainya, menjadi juara. Saya masuk ke kampus yang keren karena beasiswa, karena saya juga pintar kan itu ya ceritanya. Saya mahasiswa prestasi, bla 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 bla. Saya masuk ke perusahaan, masuk begini, berangkat ke Eropa dan sebagainya, punya rumah dan sebagainya, itu karena achievement saya. Tuhannya ada di mana? Kan bagi orang ateis kan begitu. Kalau Tuhan itu ada, kenapa ada penderitaan gitu kan? Kenapa kok orang harusnya kalau malas-malas saja kan bisa jalan kan itu ceritanya. Semua itu karena manusia yang berkarya sehingga manusia mendapatkan sesuatu. Itu saya Bapak Ibu. Bahkan pada saat saya harus mengatakan saya ikut katekisasi dalam sebuah gereja, karena apa? Karena saya tidak percaya. Saya cari jawaban dalam katekisasi dan ujung-ujungnya nggak lulus. Pendeta Elias Xiao Mukse, gitu, saya panggil gitu ya, almarhum. Itu adalah orang yang sangat inspiratif buat saya. Kenapa? Saya itu lulus katekisasi itu nilai 96, 94 atau 96 saya lupa. Di tempat kami itu waktu ujian katekisasi itu susah. Baca ayat kurang lebih 40 sampai 50, terus ada hafalan Bapak kami, terus kemudian ada Rasuli, pengakuan iman Rasuli, kemudian Westminster. Itu kita harus hafal. Lolos saya 94 96. Tapi saat interview dengan orang PI, pengabaran Injil, saya nggak lolos. Karena saya nggak kenal dengan namanya anugerah. Saya nggak percaya itu anugerah. Bagi saya orang akuntan, di dunia ini kan nggak ada yang gratis, betul nggak? Setuju nggak? Kalau saya bawa makanan bicap, gratis nggak? Gratis saat ini. Nanti habis itu, aku oleh-oleh ya. Nggak begitu Bapak Ibu. Saya dulu tuh mikirnya begitu. Segala sesuatu yang dilakukan itu pasti ada imbal baliknya. Kata menolong itu ada komanya. Kalau sekarang kan saya mengimani dan belajar untuk kata menolong itu titik. Tidak ada embel-embelnya. Dan saya selalu ngomong sama papa-papa saya. Kalau sudah menolong, sudah titik. Tidak boleh. Kalau sudah ngasih sama orang, jangan titik. Seringkali kan kita ngomong begini. Itu loh, dulu kan saya punya anak rohani gitu ya. Hidup bersama saya, papa mama saya itu kan tidak siap dengan hal itu gitu ya. Namanya dulu orang miskin terus mau berbagi itu kan susah. Saya harus menyiapkan itu. Yang lucu begini, itu loh ya kalau dia udah seneng, papa mama saya itu sudah seneng. Itu loh si A itu loh ya baik sekali. Kalau aku datang itu menyapa dan sebagainya, layak ditolong. Yang satunya suka bangkong, suka tidurnya itu bangunnya itu nggak bangun pagi gitu kan. Nggak layak sebenarnya ditolong. Bayangkan.
Betul enggak? Kalau kita memberi sesuatu, pasti kita menginginkan sesuatu. Makanya pada saat khotbah minggu lalu di GM saya ngomong begini, kalau kita itu mau menolong, kita seakan-akan punya benih pahlawan, betul enggak? Kita udah menolong seseorang. Pada saat kita itu bisa menolong, kita ada kebanggaan dalam diri. Pada saat kita bisa mengampuni, meskipun waktu itu di RGM saya bisa menangis, kenapa? Karena saya teringat mama saya sudah mengampuni, tapi belum benar-benar mengampuni. Di sana ada kebanggaan, ada rasa kebanggaan, saya sudah bisa mengampuni. Bapak Ibu, bukankah itu dulu kita? Sampai hari ini pun kita berjuang untuk hal itu. Tapi kita tahu bahwa dulu itu gelap sekali. Kita tidak bisa tahu apa yang dimau Tuhan. Bahkan sebenarnya saya mengatakan begini, secara otak kita tahu menyusahkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan seperti apa. Pada saat kita melakukan kesalahan, contoh kita marah, kita berbohong, kita mencuri, apalagi kita iri hati. Tahu gak sih sebenarnya Tuhan itu gak senang hal itu? Tahu kan? Tapi manusia bisa melakukan toh. Sebobrok itu, segelap itu Anda dan saya. Saya tidak tahu Anda punya ilah-ilah zaman ini sekarang seperti apa. Bagi anak-anak muda, bisa jadi teknologi itu menjadi ilah-ilah saat ini. Bisa jadi gadget menjadi ilah-ilah saat ini. Saat saya menempuh studi S3 hari ini, gitu ya. Mungkin ilah-ilah saya itu bukan gadget, bukan apa, tetapi jurnal internasional. Kenapa? Saya harus lulus 3 tahun tetapi harus ada 3 jurnal yang harus, jurnal itu apa? Artikel Bapak Ibu ya. Saya harus membuat 3 artikel minimal gitu ya, dan itu harus masuk ke dalam jurnal internasional, jadi kayak penerbit jurnal, penerbit artikel itu yang Scopus 1, Scopus 2. Scopus 1, Scopus 2 itu susahnya setengah mati. Dan tahu apa yang terjadi? Saya pada saat saya mendescribe, kalau saya khotbah itu saya sukanya itu ngomong dengan diri sendiri gitu ya. Ayo Andi, ilahmu apa tahun ini? Ilahmu apa baru-baru ini? Apa yang terjadi? Ilah saya itu jurnal artikel itu. Saya bisa dalam waktu 3 bulan saja, saya itu bisa membaca 116 jurnal. Jurnal artikel dalam bahasa Inggris dan internasional. 116. Saya compare tahun lalu sebelum saya kuliah S3. Berapa banyak buku rohani, buku tentang Alkitab yang kamu baca? Tahu nggak Bapak Ibu? Menyedihkan sekali. Mohon maaf ya jemaat. Yang saya baca cuma 1 buku tapi nggak beres. Saya suka baca itu cuma di daftar isi, menarik, tak baca, tutup. Saya nggak bisa beres. Tapi kalau jurnal bisa 116, saya ngomong gila. Andi yang dulu balik ini. Kenapa? Kumpulkan 30 jurnal, tapi kan saya nggak mau 30, saya kan mau nilai A. Saya kan mau nilai perfect. Kalau A itu nilainya 81, saya mau 95 dong. Saya ngomong, oh itu ilah saya. Itu iblis yang ada di dalam diri saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya ilah-ilah apa. Berhala-berhala apa. Mari kita membuka diri. Jangan sampai kita itu menutup diri sehingga kita itu buta rohani. Seringkali kita itu tunduk dan takluk akan kehendaknya sang iblis. Kita tidak tahu. Tidak ada harapan bagi kita. Itu dulu. Dalam konteks 2 Korintus 4 ayat 5, ini yang menarik. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Kalau kita main puzzle ayat begitu Bapak Ibu. Ayat 1, 2, 3, 4. Sebenarnya 5 ini nggak butuh. Lanjut aja 6. Kalau saya bacakan untuk Anda dan saya. Contoh gini ya, secara cepat saya bacakan. Ayatnya ngomong begini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Langsung aja ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Betul enggak? Enggak perlu itu ayat 5. Tapi kenapa kok muncul ayat 5 yang mengatakan demikian? Sebab bukan diri kami yang beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Pada saat saya membaca jurnal rohani gitu ya, jurnal teologi, terus ada yang ngomong begini, jangan-jangan ini pembelaannya Paulus. Orang menolak, terus Paulus ngomong begini, ingat loh ya, kamu itu menolak kenapa sih? Aku ini memberitakan gospel bukan karena aku. Bukan aku loh ya. Aku ini bukan selamat karena aku, tapi Tuhan. Ada yang mengatakan begitu. Ini self defense of Saint Paul, dia bilang begitu.
Dan dia menjelaskan, tapi bagi saya mengatakan bahwa Paulus itu sadar diri dan menjelaskan secara intensi bahwa saat gospel itu diberitakan, jangan lihat saya tetapi lihatlah Tuhan. Coba deh logikanya, bagaimana mungkin kalau Tuhan itu gak berkehendak, bagaimana mungkin seorang Paulus itu bisa melayani jemaat Korintus gitu loh. Paulus sampai ngomong begitu, aku ini bisa melayani kamu karena Tuhan. Pada saat aku bisa melayani kamu sedemikian rupa, itu karena kehendak Tuhan. Tuhan yang ngutus, bukan aku ngutus diri sendiri. Seolah-olah, kalau saya mengatakan ya, saya setuju dengan jurnal tersebut, dia mengatakan apa? Seolah-olah Paulus itu bersusah payah, mengatur segala upaya, berstrategi untuk membuat jemaat itu percaya. Sampai dia membuat argumentasi. Ini loh bukan karena aku tapi Tuhan. Tuhan ini loh begini. Sangat berbeda dengan apa? Sangat berbeda dengan para rasul yang palsu. Coba di ayat 11, pasal 11 ayat 13. Rasul Paulus dibandingkan dengan para rasul yang palsu. Pasal 2 ayat 17 dikatakan bahwa hati jemaat itu begitu luar biasa kepada orang-orang rasul palsu ini, agar rasul palsu ini mendapatkan keuntungan tertentu. Jelas toh? Paulus dapat keuntungan apa? Gak ada. Keuntungan bagi dia adalah mati dalam Kristus, bukan? Tetapi rasul palsu pengen sesuatu yang dilakukan oleh para jemaat Korintus. Kurang apa lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian? Kurang habis-habisan seperti apa Paulus itu mencoba menguatkan, mencoba mengonfirmasi lagi respon. Sehingga jemaat Korintus itu diharapkan untuk bisa percaya. Tapi alhasil semuanya kosong. Tidak percaya. Dan 2 Korintus pasal 4 ayat 6 itu menjadi sebuah klimaks. Dari dalam gelap akan terbit terang. 2 respon yang berbeda. Saat kita tahu satu orang bagian daripada orang yang tidak percaya akan mendapatkan kebinasaan. Dia buta rohani, dia tidak bisa melihat cahaya Kristus. Tetapi orang yang beroleh keselamatan, orang yang percaya mendapatkan satu bagian keyakinan bahwa di dalam dirinya akan timbul terang. Pada saat dari dalam gelap, itu Anda dan saya. Pada saat kita menerima Kristus, pada saat kita menerima Injil, maka akan terbit terang. Ia yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Yang saya garis bawahi adalah ingat, terang itu mulai dari hati. Hati menerangi bagaimana kita itu berpikir, mengetahui kemuliaan Allah. Saya dulu tidak punya hati itu Bapak Ibu. Otak saya itu diisi dengan banyak pertanyaan. Otak saya yang terbatas ingin memahami, ingin mengetahui apa yang tidak terbatas. Sehingga saya mengatakan tidak make sense itu ada Kristus. Maka aku hanya mengenal Allah Sang Pencipta. Pengetahuan saya itu hanya berhenti dari pengetahuan. Lahirnya bukan dari hati yang terang Kristus, tetapi hati yang penuh dengan ego. Sehingga saya mau membuktikan siapa Tuhan itu. Dan ujung-ujungnya saya menolak Kristus. Saya menolak Allah Tritunggal. Maka pada saat ayat 6 ini menjadi klimaks dari pasal 3 dan pasal 4. Bahwa dari dalam gelap terbitlah terang. Dan terang itu percaya dalam hati. Kalau hatinya gak beres, pasti pengetahuannya gak beres. Kalau pengetahuannya gak beres, hatinya gak beres, aksinya juga gak beres. Tapi kalau hati beres, otak beres, aksinya beres. Dan ayat ini menunjukkan bagaimana karya Allah. Paulus menunjukkan bagaimana pencerahan rohani yang dialami oleh setiap orang percaya itu karena karya Allah, gak sedikit pun karena manusia. Allah melalui Injil telah membuka hati mereka. Anda dan saya juga termasuk, karena hati kita terbuka untuk melihat dan memahami kebenaran. Pencerahan ini memberikan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang terlihat dari wajah Yesus Kristus yang sempurna. Bagaimana Bapak Ibu? Sudahkah hati kita memang benar-benar terang? Bukankah kita dulu sama seperti Paulus? Rusak total bukan? Sama, tidak ada bedanya.
Kita rusak total. Bahkan kita itu tahu tapi kita tidak melakukannya. Kita tahu bahwa dosa itu menyakiti hati Tuhan. Kita tahu jenis-jenis dosanya seperti apa. Ini berdosa karena gak sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi kita tetap melakukannya. Bukankah itu menunjukkan Anda dan saya sangat rusak total. Setiap kita pasti pernah dibutakan oleh ilah-ilah atau berhala-berhala sesuai zamannya. Iblis menundukkan kita, menaklukkan setiap kehendak kita. Untuk mengenal Kristus susah sekali dan itu tidak ada harapan bagi kita. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa segala sesuatunya itu inisiatif Allah, bukan manusia. Sehingga kita seharusnya mengatakan puji Tuhan. Allah telah membuat terangnya itu bercahaya. Dan dia sendiri mengatakan dari dalam gelap setiap hati hidup kita akan terbit terang. Slide terakhir saya mengatakan begini. Jikalau respon kita itu sudah benar di hadapan Tuhan. Satu gospel, respon kita benar yaitu percaya akan Tuhan. Memilih Kristus yang bawa terang dalam diri kita. Betul loh, Anda dan saya kan sudah milih Kristus kan? Betul kan? AI, Oma, Susu, semua teman-teman pemuda, remaja sudah pilih Kristus bukan? Jikalau terang itu yang sudah kita pilih, pertanyaannya, sungguhkah terang itu ada dalam diri Anda dan saya? Tanyakan dalam diri Anda, sudahkah terang itu sungguh nampak, sungguh terpancar dari kehidupan kita? Bagaimana membuktikannya? Betul nggak? Bagaimana membuktikan ada cahaya terang itu dalam hidup kita? Paling gampang, tanyalah tetangga Anda, tanyalah suami istri Anda, tanyalah anak-anak Anda. Betul kan? Saya suka sekali dengan lagu Sekolah Minggu. Cuman saya lupa liriknya Kak Debbie gitu ya di awal. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Betul nggak? Pada saat lagu ini sering saya nyanyikan. Kenapa? Kalau sudah rada marah, ingat terang di rumah, tak kadang-kadang terang di sekolah, ya bukan sekolah tapi kampus gitu. Kadang-kadang saya jengkel sama profesor-profesor ini ya, jengkel gitu. Terus terang di kantor, terang di rumah, terang di kantor kan gitu. Biar semuanya positif. Terang dimanapun juga. Sudahkah kita menunjukkan terang itu? Jangan hanya terang itu hanya berhenti sampai pada pilihan. Kita sudah memutuskan konsekuensinya, yuk kita menjadi terang. Beroleh kepercayaan daripada Tuhan. Kita ada di dalam karya keselamatan. Mendapatkan kemurahan hati dalam pelayanan. Yuk kita luruskan semua itu. Kiranya kita sama seperti Paulus pada saat kita menyadari bahwa semua itu karena kemurahan Allah. Tidak ada motivasi yang akan bengkok. Susah. Tetapi kita tahu Paulus berjuang untuk hal itu. Karena ada kemurahan Allah yang tidak akan pernah berhenti. Dan mari kita berlomba-lomba untuk membuktikan terang ada di hati, terang ada di pengetahuan, terang ada di setiap aksi Anda dan saya. Mari kita jadi terang dan garam dunia. Mari kita berdoa. Ambil waktu sejenak jemaatku yang terkasih. Tanyakan pertanyaan yang sama dalam diri Anda. Keputusan sudah diambil. Keyakinan sudah terpaku dalam setiap hati Anda dan saya. Aku adalah pengikut Kristus. Jikalau terang itu yang kita pilih, sudahkah engkau memiliki terang itu? Sudahkah terang itu menjadi aksi yang memancarkan terang Kristus bagi setiap insan, setiap manusia, setiap sesama kita semua? Tanyakan itu kepada diri Anda. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali lalai bahwa seharusnya hidup kami adalah menjadi wujud terang daripada Kristus. Terang yang sempurna itu boleh nampak dalam setiap tutur kata kami, dalam setiap tingkah laku kami, setiap prestasi kami, setiap ungkapan hati kami. Kiranya pada hari ini kami diingatkan, kami sudah memutuskan respon kami adalah mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
Untuk itu ajari kami, berbelas kasihanlah kepada kami, untuk kami boleh senantiasa menunjukkan terang itu, kasih itu kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bantulah kami untuk tidak menjadi buta rohani karena kami begitu malas untuk mengejar bagaimana kami boleh berdewasa dalam diri Engkau. Bantulah kami Tuhan mencintai firman-Mu, merenungkan siang dan malam, karena kami tahu firman itu yang menjadi bekal yang utama, bekal yang tak lengkang oleh dunia dan waktu. Terima kasih. Bantulah setiap kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminta ampun dan meminta belas kasihan-Mu. Jemaat, mari kita katakan amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur pada pagi hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan baik itu melalui amplop yang sudah disediakan kemudian diberikan atau dimasukkan di dalam kotak persembahan, ataupun saudara juga bisa memberikan persembahan dengan scan kris ataupun transfer di rekening yang tertera di layar. Untuk mempersiapkan persembahan, mari kita menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal Rex, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari dukung dalam doa dan dana. Saat ini dibutuhkan sekitar 50 juta untuk pembangunan pagar tembok, lokasi SD dan mes guru, dan beasiswa untuk 5 calon guru yang akan melayani di Sekolah Kristen Exodus Sorong. Bagi Anda yang rindu berpartisipasi dalam proyek ini, silakan dapat menghubungi Ibu Venisa. Dibuka pendaftaran baptisan anak dan dewasa dan CD yang akan dilaksanakan pada ibadah Natal Rabu 25 Desember pukul 10.30 di Rek Galaxy Mall. Bagi yang ingin mendaftar, silakan dapat mengunjungi link berikut ini. Oh, itu malam yang luar biasa. Di tengah padang saat menjaga ternak, tiba-tiba langit bersinar dan malaikat muncul di hadapan kami. Ia menyampaikan bahwa juru selamat terlahir di kota Daud. Seketika ribuan malaikat memenuhi langit, menyanyi memuji Allah. Kami segera pergi ke Bethlehem dengan sukacita, menemui bayi yang terbaring sederhana di tengah kita. Sang Juru Selamat yang dijanjikan ini nyata. Allah telah mengirimkan Juru Selamat dan damai sejahtera telah datang. Kami para gembala menjadi saksi kehadiran Mesias. Begitu ajaib siapalah kami sehingga Allah memberikan kabar sukacita ini kepada kami. Kami hanya orang kecil, penjaga ternak di padang, namun Allah memberikan kabar besar ini kepada kami. Karena meskipun kita kecil, kita semua bisa jadi bagian dari rencana besar. Kata yang paling kecil justru yang dipakai untuk membawa harapan besar. Mari bersama rayakan perayaan Natal 2024, Sabtu 14 Desember pukul 4 sore dan 7 malam di Rek Galaxy Mall. Sekolah minggu hanya tersedia pukul 4 sore. Konfirmasi kehadiran Anda di link berikut ini.
Mari beribadah bersama dalam ibadah Natal, Rabu 25 Desember pukul 10.30 dan 1 siang di Rek Galaxy Mall. Mari rayakan kelahiran Sang Juru Selamat dengan penuh sukacita dan damai. Shalom jemaat terkasih, mari bergabung dalam Christmas Carol, berbagi kasih dengan sesama pada 30 November pukul 4 sore. Kita akan berbagi sukacita Natal bersama di Panti Jompo dan Panti Asuhan Pelayanan Kasih. Kami menerima sumbangan berupa sembako, sepatu, dan kaos kaki sekolah, namun tidak menerima pakaian bekas. Untuk partisipasi dan donasi, daftarkan diri di bit.ly/outreachnatal atau transfer ke BCA 088 2825 777 dan beri kode 08. Ayo, jadilah terang bagi sesama di momen Natal ini. Sambut Natal tahun ini dengan merchandise spesial Rek Christmas Celebration. Kami menyediakan berbagai pilihan menarik seperti t-shirt, mug enamel, dan jaket varsity. Periode pemesanan dibuka mulai 10 hingga 24 November. Untuk pemesanan, kunjungi take.app/rekstore atau scan QR Code di poster. 20% dari laba penjualan merchandise akan disalurkan untuk Project Outreach ke Panti Asuhan dan Panti Jompo. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkontribusi sambil merayakan Natal. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ya, terima kasih untuk atensinya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya maju terlalu cepat. Inilah kalau gembalanya bukan asli kan gitu ya. Bapak Ibu, saya mau menyapa terlebih dahulu. Adakah yang baru pertama di gereja ini? Hadir bersama setiap kami? Tidak ada, jika tidak ada di PR-nya Bapak Ibu dan jemaat terkasih ya. Cari jiwa yang baru kan gitu ya. Iya kan, betul enggak? Ada amin? Langsung diem ya kan. Ayo, ini PR Bapak Ibu dan juga PR saya juga ya. Ada penekanan beberapa warta. Yang pertama adalah perayaan Natal 2024 dengan tema dampak besar melalui tempat terkecil, yaitu tanggal 14 Desember 2024 hari Sabtu Bapak Ibu. Dan itu adalah perayaan Natal bersama-sama seluruh keluarga besar Rek Indonesia, khususnya di Surabaya. Kalau di Batam, punya di Batam sendiri. Dan waktunya perhatikan ada jam 4 sore dan jam 7 malam. Tetapi untuk ibadah anak gitu ya, hanya jam 4 sore agar para pelayan ibadah anak bisa ikut perayaan di jam 7 malam. Dan itu ada di mana? Ada di Rekhab. Harus daftar Bapak Ibu karena tempat terbatas. Yang kedua adalah penekanan Christmas Carol. Sabtu tanggal 30 November 2024 kumpulnya di Nginden jam 2 sore, jam 2 siang 14.00 begitu ya. Jam 16 kita akan punya kegiatan bersama dengan Panti Jompo dan Panti Asuhan dan kita akan melayani pelayanan kasih. Kontribusi yang diharapkan dari jemaat terkasih yang pertama adalah hadir langsung, ramaikan, serukan begitu ya. Sumbang barang baik secara tunai maupun non tunai ataupun doa. Yuk kita berlomba-lomba menjadi terang dalam Christmas Carol. Kemudian open PO ready tanggal 14 Desember kecuali jaket. Kalau Bapak Ibu atau jemaat-jemaat yang mau mendaftarkan dirinya untuk beli jaket itu akan ada setelah Natal begitu ya, karena butuh waktu proses yang cukup panjang. Kemudian ibadah Natal 2024 begitu ya. Ibadah Natal yaitu tanggal 25 Desember 2024 jatuhnya di hari Rabu dengan tema Sang Putra Membawa Damai Sejahtera. Itu ada 10.30 dan 13.00 dan itu ada ibadah intergenerasi dan itu seluruh rek gabung di Rek Hub. Silakan juga daftar di web. Kemudian baptisan anak dewasa CD di ibadah Natal KU pertama yaitu 10.30. Jadi di tanggal 25 Desember 2024 ada ibadah Natal dan di dalam ibadah Natal itu ada baptisan anak, kemudian dewasa dan CD. Jadi silakan rekan-rekan jemaat terkasih bisa bersama-sama mendaftarkan. Kemudian yang keenam, bagi Anda pemuda-pemudi EXO Youth akan ada ibadah bersama-sama di tanggal 30 November 2024 dengan tema Soli Deo Gloria. Itu penekanan warta yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak setiap Anda dan saya berdiri. Mari kita belajar untuk mengucap syukur melalui doa, persembahan, dan berdoa. Untuk beberapa pokok doa saya bacakan untuk Anda dan saya bisa mendoakannya bersama-sama. Yang pertama adalah kelusuan ekonomi. Jelas Bapak Ibu, bagi saya konsultan, jelas ekonomi lesu sekali. Apalagi nanti ada pemikiran PPN naik 12% dan sebagainya. Banyak sekali pergumulan secara ekonomi. Tingkat penyerapan kerja rendah karena banyak juga perusahaan yang ditutup begitu ya, mengurangi karyawan. Kan juga kita berdoa untuk para hamba Tuhan
di tempat ini, di gereja REK ataupun dimanapun Tuhan percayakan ladang untuk keluarga mereka, baik untuk tantangan dan terlebih waktu untuk keluarga. Ini doa syafaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk belajar memberi apa yang Tuhan sudah berikan terlebih dahulu. Kiranya kami boleh memberikan apa yang sudah Tuhan berikan terlebih dahulu dengan tulus hati. Ajari bukan hanya berhitung, ajari kami jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kami. Kami tahu kami mau memberi yang terbaik karena Tuhan yang sudah berikan yang terbaik. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan kiranya memberikan kesempatan senantiasa untuk kami belajar memberi. Khususnya kami berdoa kepada pengurus untuk mereka boleh mengelolanya secara bijak demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rezeki, untuk kepekerjaan, untuk usaha yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami semua. Pada saat kami boleh berdiri, kami bukan hanya bersyukur, kami mau belajar menunjukkan cinta kasih kami dengan sesama kami dengan berdoa syafaat. Kami berdoa untuk seluruh dunia, seluruh negara-negara termasuk Indonesia di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk kelusuan ekonomi. Kami tahu Tuhan, bukan hanya kami menunggu politik sudah berjalan dengan baik, pilkada sudah boleh berjalan, tetapi pada saat kami tahu pilkada akan berjalan tanggal 27 November nanti, kiranya setelah itu kami bisa menemukan kebangkitan ekonomi. Kami bersyukur Tuhan boleh memimpin pemilihan presiden. Kami bersyukur Tuhan memulihkan setiap daripada kabinet menteri yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Tapi kami berdoa untuk seluruhnya berpikir untuk bisa meningkatkan taraf ekonomi dengan perekonomian yang baik. Bantulah anak-anakmu, bantulah jemaatmu tempat ini untuk tetap survive, untuk berjuang, untuk mendapati dirinya ada pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya mereka tetap setia menjadi saluran berkat bagi sesama, sehingga mereka tidak mudah mengambil keputusan untuk cut orang, untuk cut the business, tetapi mereka juga memikirkan dengan hikmat Tuhan bagaimana tetap perusahaan itu, usaha itu, pekerjaan itu tetap boleh berlangsung dan berkelanjutan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini banyak menganggur, tingkat pengangguran naik karena banyak sekali perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan. Banyak perusahaan juga yang terbilang bingung harus meneruskan karena ekonomi sedang lesu. Tuhan bantulah mereka, bantulah setiap kami, bantulah kami punya perjuangan untuk bisa hidup di dalam Tuhan. Kami juga punya hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi para hamba Tuhan, bukan hanya di REK saja, tetapi di ladang manapun yang Tuhan percayakan. Kiranya mereka, kiranya anak-anakmu, hamba-hambamu yang boleh melayani secara penuh waktu ataupun secara paruh waktu, tetap boleh memiliki hidup bersama dengan Tuhan, punya waktu, punya menjawab tantangan hidup, terlebih bagaimana mereka melayani keluarganya masing-masing. Bagi jemaatmu di tempat ini, bagi jemaatmu yang ada bersama kami secara online, kiranya hambamu boleh mendoakan mereka. Kiranya mereka boleh mempergumulkan setiap langkah hidup mereka bersama Kristus. Karena kami tahu Kristus adalah batu sandaran yang hidup, batu sandaran yang tidak pernah mengecewakan. Segala pergumulan, segala doa yang mereka inginkan jawaban daripada Tuhan, kiranya Tuhan jawab seturut waktunya Tuhan, seturut kehendaknya Tuhan, seturut kasihnya Tuhan. Pada saat jawaban itu ada, pada saat jemaatmu boleh mendapati ya sesuai dengan apa yang ia inginkan, kiranya ucapan syukur yang terus-menerus boleh didengungkan, digaungkan di dalam Tuhan. Tapi pada saat jawaban doa itu dikatakan tidak atau disuruh menunggu, kiranya kesabaran, kiranya hikmat daripada Tuhan. Kiranya ia boleh tahu dan ia senantiasa percaya bahwa Tuhan yang punya perencanaan, Tuhan yang punya kisah, Tuhan yang menjadi aktor sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup. Amin. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Seluruh jemaat terkasih, kita sudah
gaungkan puji-pujian dengan sukacita. Kita pun sudah mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Kita pun sudah memberikan persembahan dengan segala yang Tuhan berikan lebih baik dan lebih utama. Oleh karena itu, saat ini pulanglah dengan sukacita, dan kiranya senantiasa mengingat ada satu panggilan yang tidak pernah lepas dari seorang pengikut Kristus, menjadi garam dan terang dunia, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah Sang Pencipta, Kristus Sang Juru Selamat, Roh Kudus yang senantiasa menuntun hidup Anda dan saya dalam setiap kekudusan hidup, menyertai Anda dan saya sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari Minggunya.